Halo, selamat sore saudara, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali Kompas Petang kembali hadir. Bersama saya Cynthia Rompas dan juga rekan saya Ihsan Sitorus. Hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Informasi di paruh pertama akan disampaikan oleh Ihsan, silakan. Terima kasih Cynthia, kita ke informasi pertama saudara. Ribuan buruh di Kabupaten Sidoarjo memenuhi kawasan Bundaran Waru, Kabupaten Sidoarjo saat peringatan Hari Buruh atau May Day 2025. Dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia berkumpul di Bundaran Waru untuk bergerak menyampaikan tuntutan ke Gedung Geraha di Kota Surabaya. Salah satu tuntutannya adalah meminta revisi Undang-Undang Cipta Kerja. Yang pertama usulan secara nasional kita tahu bahwa Undang-Undang Cipta Kerja itu kita akui dan tidak kita akui banyak persoalan-persoalan yang belum selesai pada tataran teknis. Ratusan buruh di Karawang, Jawa Barat berangkat ke Jakarta untuk ikut aksi unjuk rasa memperingati Hari Buruh di depan gedung DPR RI siang tadi. Rombongan buruh berangkat dengan menggunakan 11 bus dan 7 minibus untuk menyampaikan sejumlah tuntutan terkait Hari Buruh di depan gedung DPR. Dalam orasinya, buruh menyampaikan tuntutan akan pemerintah merevisi Undang-Undang Tenaga Kerja, menghapuskan pekerja alih daya, dan pemerintah harus bertanggung jawab atas banyaknya PHK yang saat ini terjadi. Oke, untuk kawan-kawan yang berada di belakang, berada di depan semua, dalam satu jalur. Kita dalam satu jalur, masuk semua. Harus membuat undang-undang ketenagakerjaan yang pro kepada buruh. Yang kemudian berbicara badai PHK yang terjadi saat ini juga Hasbi juga menolak keras agar bagaimana pemerintah bisa bertanggung jawab. Sabar Pak. Sementara itu, massa yang menamakan diri Front Mahasiswa Nasional ikut memperingati Hari Buruh Internasional dengan menggelar aksi unjuk rasa di gerbang belakang gedung DPR RI. Kericuhan sempat terjadi saat polisi membubarkan paksa massa karena titik unjuk rasa telah disediakan di depan gedung DPR. Peringatan Hari Buruh Internasional, kawan-kawan. Kami Pancasila. Sabar Pak. Bapak nggak boleh Pak. Bapak nggak boleh Pak. Udah Pak. Nggak boleh Pak. Bapak udah Pak. Polisi yang bertugas sempat mencoba menarik sebagian massa yang sedang berdemo. Peserta aksi yang diikuti mahasiswa sempat diamankan polisi saat menggelar aksi di gerbang belakang gedung DPR RI Senayan. Massa diminta untuk menggelar aksi di depan gedung DPR RI. Massa mendesak pemerintah memperhatikan nasib kaum buruh. Bapak nggak boleh Pak. Bapak nggak boleh Pak. Udah Pak. Nggak boleh Pak. Bapak udah Pak. Presiden Prabowo Subianto menghadiri peringatan Hari Buruh di Monas, Jakarta Pusat. Presiden berjanji membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional dan Satgas PHK. Presiden Republik Indonesia naik ke atas panggung. Berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Bapak Prabowo Subianto. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo berjanji jika Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional nantinya akan terdiri dari tokoh-tokoh pimpinan buruh Indonesia. Mereka bertugas mempelajari keadaan buruh
dan memberi nasihat kepada Presiden soal undang-undang yang tidak melindungi buruh. Pada Hari Buruh yang jatuh pada hari ini, Presiden berjanji akan meloloskan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga yang akan dibahas oleh DPR pekan depan. Bentuk segera Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional yang akan terdiri dari semua tokoh-tokoh pimpinan buruh seluruh Indonesia. Dan mereka tugasnya adalah mempelajari keadaan buruh dan memberi nasihat kepada Presiden mana undang-undang yang nggak beres, yang nggak melindungi buruh. Mana regulasi yang nggak benar, mereka memberi masukan ke saya dan segera akan kita perbaiki, saudara-saudara sekalian. Akan segera meloloskan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Wakil Ketua DPR yang hadir, Pak Dasko, Pak Sufmi melaporkan ke saya minggu depan. Saudara, aksi unjuk rasa memperingati Hari Buruh Internasional masih berlangsung di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta dan sejumlah daerah lainnya. Informasi terkini kita sapa Suara Adzani dan juru kamera Yogi Syahrevi di Gedung DPR Senayan, Jakarta dan jurnalis Kompas TV Kika Madona serta juru kamera Silmi Ardianto Fani di Surabaya, Jawa Timur. Kita ke Gedung DPR Senayan dulu. Selamat sore, Suara, apa saja tuntutan peserta aksi hari ini di depan Gedung DPR? Aksi yang ada di depan Gedung DPR ini sampai saat ini masih dipenuhi oleh massa aksi dan justru dari pukul 10 hingga sore ini masih terus berdatangan massa aksi yang masih beberapa aliansi seperti Serikat Buruh, Serikat Petani, kemudian Serikat Nelayan, organisasi mahasiswa, organisasi perempuan, masyarakat adat ini masih terus melakukan orasi mereka dengan menyuarakan tuntutan-tuntutan yang diharapkan agar pemerintah bisa mewujudkannya. Khususnya ini dari Aliansi Gerakan Buruh Bersama Rakyat atau Gebrak ini memberikan 5 poin tuntutan. Poin tuntutannya itu yang pertama mengenai Undang-Undang Cipta Kerja agar diubah atau dicabut serta peraturan perundangannya yang berada di turunannya yaitu melawan badai PHK, sahkan RUU Ketenagakerjaan pro buruh. Dan kemudian poin kedua ini sahkan RUU PRT yang artinya sampai saat ini masih belum disahkan, memberikan jaminan hukum bagi pekerja rumah tangga. Kemudian poin selanjutnya, poin ketiga, ini hentikan penggusuran permukiman dan tanah rakyat yaitu jalan reformaria yang memberikan tanah dan teknologi pertanian kepada petani kecil. Kemudian poin keempat ini menghentikan proyek-proyek PSN yang melakukan perusakan terhadap lingkungan. Ini dari organisasi lingkungan. Kemudian yang kelima, yang terakhir ini mengenai Undang-Undang TNI. Mereka meminta untuk pemerintah mencabut Undang-Undang TNI yang ada. Kemudian tolak militer masuk kampus, pabrik dan desa, tolak militer campur tangan urusan sipil, dan juga kembalikan militer ke barak. Ini memang dari tuntutan ini ke 5 poin terus diorasikan oleh aliansi-aliansi atau massa aksi yang datang di depan gedung DPR yang sampai saat ini tergolong masih tenang, damai begitu ya, belum ada kericuhan. Mereka hanya menyuarakan tuntutan tersebut, kemudian melakukan nyanyian-nyanyian yang mendukung Hari Buruh Internasional ini. Memang sampai saat ini kami masih belum melihat adanya respon dari pemerintah atau dari tokoh-tokoh terkait yang keluar dari gedung DPR. Oke, saudara, laporan langsung dari Gedung DPR Senayan terpaksa kami hentikan karena ada gangguan teknis terkait dengan komunikasi. Kita bergeser ke Surabaya, Jawa Timur. Saudara, sudah ada jurnalis Kompas TV Kika Madona serta juru kamera Silmi Ardianto Fani di Surabaya. Selamat sore, Kika. Poin besar apa yang jadi tuntutan buruh Jawa Timur?
Ya, ada 7 poin tuntutan yang juga kemudian disampaikan oleh ribuan buruh yang sampai berkumpul di Jalan Pahlawan Surabaya. Di antaranya adalah mulai mengenai dengan penahanan ijazah yang sempat terjadi yang juga dilakukan oleh sejumlah usaha yang ada di wilayah Jawa Timur. Ini harapannya tidak lagi terjadi. Sementara itu poin-poin lainnya yang juga kemudian diharapkan ini adalah penolakan terhadap upah murah dan juga kemudian pemerataan transportasi umum seperti Transjatim sampai dengan ke wilayah atau kawasan-kawasan industri sehingga dapat menampung kebutuhan dari para buruh yang juga kemudian bisa menggunakan jasa transportasi massal tersebut di wilayah Jawa Timur. Aksi untuk peringatan Hari Buruh ini sudah berlangsung sejak kurang lebih sekitar 30 menit yang lalu. Saya akan tunjukkan kepada Anda, Iksan dan juga saudara, bagaimana situasi terkini bahwa tadi massa sempat melakukan aksi long march yang dimulai dari Bundaran Waru Surabaya lalu kemudian menuju ke Jalan Darmo dan puncaknya atau pusatnya ini berada di depan kantor Gubernur Jawa Timur yang ada di Jalan Pahlawan Surabaya. Ribuan buruh ini merupakan buruh yang merupakan elemen dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia bersama dengan Gerakan Serikat Pekerja Jawa Timur yang juga kemudian berjalan untuk kemudian melakukan aksi di depan kantor Gubernur Jawa Timur. Seperti yang Anda saksikan saudara di layar kaca saat ini, orasi juga sudah tadi disampaikan sejak 30 menit yang lalu atau sejak dimulainya acara dari puncak Hari Buruh dan juga tadi sempat dari Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa menemui dari para demonstran di sini atau para pengunjuk rasa di sini untuk kemudian menyampaikan aspirasinya langsung terhadap pimpinan Provinsi Jawa Timur, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa dalam hal ini. Dan harapannya untuk poin-poin tersebut ini juga bisa direalisasikan, terutama di momen peringatan Hari Buruh tahun 2025. Aksi diperkirakan ini masih akan berlangsung sampai dengan pukul 5 sore nanti, dan untuk mengamankan jalannya aksi, saat ini sejumlah aparat baik itu dari TNI, Polri, kurang lebih sekitar lebih dari 3.700 personil gabungan ini disiapkan untuk mengawal jalannya aksi yang kemudian berlangsung hari ini. Ada poin lain, Iksan dan juga saudara, yang juga kemudian menjadi tuntutan utama dari aksi buruh yang juga kemudian berlangsung pada sore hari ini di Jawa Timur, yaitu adalah poin PHK atau pemutusan hubungan kerja. Di mana kalau berdasarkan data dari Kemenaker untuk wilayah Jawa Timur ada dari awal tahun 2025 ini yaitu sebanyak lebih dari 960 orang pekerja di Jawa Timur ini mengalami pemutusan hubungan kerja. Harapannya dengan adanya momen yaitu peringatan Hari Buruh ini tidak ada lagi untuk pemutusan hubungan kerja terutama di wilayah Jawa Timur sehingga buruh bisa sejahtera di peringatan Hari Buruh tahun 2025. Aksi buruh di Surabaya masih berlangsung seperti yang dilaporkan Ika Madona dan sebelumnya juga dilaporkan oleh Suara Azani di DPR RI Senayan, Jakarta. Terima kasih kawan-kawan. Usai jeda di Kompas Petang, saudara, polisi menangkap pelaku bentrokan antar kelompok yang terjadi di Kemang, Jakarta Selatan.